intensif misalnya sama anak 1 jam, belum tentu kualitasnya 1 jam itu intensif. Terus langsung kita kasih sesuatu yang begini, nggak terima dong. Dia berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan berinteraksi dengan aneka ragam, sehingga disitulah kadang-kadang kita perlu fleksibilitas kita untuk tarik dan ulur, selama ulurannya itu mudah-mudahan tidak jauh dari ajaran Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari Ibu Lara melengkapi semua jawaban yang kita tanyakan tadi. Mudah-mudahan semuanya menjadikan berkah dan manfaat bagi kita yang hadir di sini, dan menjadikan bukti amal soleh kita nanti di hari akhir bahwa kita datang di sini untuk menuntut ilmu. Temanya sekarang iya, aku juga bingung. Aku bilang mungkin sih tambahan dari tema-tema yang sudah ditambahkan. Mungkin kita akan mulai dalam 5 menit. Begitu aja pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau setelah acara ini kita akan adakan buka puasa bersama di KJRI. Jadi tidak usah takut mengenai akomodasi makanan dan makanan dan minuman, koreksi. Makanan dan minuman akan disediakan. Jadi kami mengharapkan partisipasi ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kembali ke ruang bineka untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Nasruddin. Sedikit pemberitahuan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin memutuskan untuk pulang, mohon diharapkan pengertiannya untuk tidak sedikit berisik karena kita akan memulai acara tausiah. Jadi dimohonkan ketenangannya. Kira-kira itu aja. Mungkin tidak menunggu waktu yang lama, mungkin kita bisa mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara ini. Kembali saya ingatkan kembali untuk meluruskan niat kita bahwa kita datang di sini untuk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pengikutnya, para sahabatnya. Sebelum memulai, saya akan bacakan sedikit biografi Ustadz Nasruddin. Beliau adalah pengajar dari Al-Azhar Rawamangun di Jakarta. Beliau juga adalah alumni dari Libya dan merupakan alumni dari IKIP Jakarta. Tanpa membuang waktu lagi, mungkin kita bisa mulai dengan ceramah dari Ustadz Nasruddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon kepada bapak-bapak geser sini aja Pak, biar dekat anak sedikit. Mohon ya Pak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sampaikan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Mahmud, Ibu Lara, dan tentunya pembawa acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita disatukan dalam nikmat iman dan Islam insyaallah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keluarga sakinah, adalah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia punya problematika, dia punya permasalahan di dalam keluarganya. Mungkin kita pun pernah punya masalah, karena tadi disebutkan baik dari pembicara pertama, Ibu Lara, pembicara yang kedua Ustaz Mahmud, bahwa membina rumah tangga adalah tidak seperti lurusnya jalan tol yang kadang-kadang juga macet. Tidak selamanya bertabur bunga yang semerbak. Ada kalanya kata Ustaz Mahmud bercerita, onak duri pun menghadap, bahkan jurang pun ada, yang tidak sedikit orang ketika melaluinya terjun ke dalam jurang tersebut. Sehingga keluarga sakinah mawadah yang diharap, ternyata awet rajit yang didapat itu. Nauzubillah min dzalik. Adalah ada yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang wanita yang mengadukan permasalahan problematika rumah tangganya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa komentar Rasulullah SAW ketika seorang wanita datang? Ketika seorang wanita mengeluhkan problematika rumah tangga, permasalahan keluarga yang dihadapinya sering. Apakah Rasulullah menjawab? Apakah Rasulullah menginstruksikan sesuatu kepada wanita tersebut? Ternyata sekalian tidak. Rasulullah diam. Dan ternyata diamnya Rasulullah SAW datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami Allah ila nihayatil ayat, sampai akhir ayat. Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita tersebut mengadukan problematika keluarga, ternyata Allah yang menjawab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, Allah yang mendengar keluhan wanita tersebut. Sehingga problematikanya bisa teratasi dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itulah mungkin salah satu dia bisa membina keluarga yang baik seperti itu. Karena keluarga yang baik itu tidak selamanya mulus terus itu. Ada itunya. Kenapa demikian? Karena dia adalah sosok wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bernama Khawlah, wanita yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mendengar? Karena dia adalah sosok wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bapak sekalian kita pun sering berdoa? Bukankah kita juga sering barangkali dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita ada sedikit permasalahan itu. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, permasalahan akan mudah. Permasalahan akan gampang. Andaikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal yang pertama ketika mengayuh keluarga, harapan keluarga sakinah yang akan kita dapatkan adalah berbekalan dengan perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Andaikan ada dalam keluarga terjadi sedikit cekcok misalnya seperti itu, jangan-jangan kecekcokan itu dibuat, jangan-jangan kekisruhan dalam keluarga itu dibuat, jangan-jangan adalah karena apa? Jangan-jangan karena kemaksiatan kita kepada Allah yang dibuat. Jangan-jangan karena kita telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul cekcok dalam keluarga. Karena kurangnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal yang paling kuat adalah bukan dengan harta yang banyak, tapi adalah bekal yang paling kuat dalam membina rumah tangga sakinah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan, Allah akan menjamin itu. Yang pertama. Yang kedua adalah
Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah sebagai hamba Allah, sebagai makhluk. Allah itu sebagai Khalik. Harus ada penghubung antara makhluk dengan Khalik sendiri. Di samping kalau tadi disebutkan dengan bertakwa kepada Allah SWT dan sebagainya, tapi ada satu lagi penghubungnya. Apa penghubung itu? Adalah dengan Al-Quran. Supaya menyambungkan kita dengan Allah, Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin dialog, ngobrol, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran, karena itulah kalamnya, itulah firman-Nya yang tidak akan pernah merugi. Subhanallah, Al-Quran harus kita baca, harus kita amalkan itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kala kita membaca Al-Quran dalam rumah keluarga kita, sebenarnya dengan mata yang tidak kita lihat, atau mungkin dengan perasaan yang tidak kita sadari, kita sedang mengundang malaikat hadir dalam rumah kita. Ketika malaikat hadir dalam rumah kita, malaikat pun menyebarkan doa, malaikat pun menyebarkan hawanya, hawa mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jangan-jangan di rumah kita yang datang siapa? Makhluk yang lain, jangan-jangan itu. Sehingga hawa-hawanya tidak benar, dan seterusnya dan seterusnya. Ajarkan anak kita dengan Al-Quran. Supaya apa? Terbiasa mengamalkan Al-Quran. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang pernah menyebutkan bahwa ketika di surga, kita semua berhak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terkaget-kaget, Pak, masuk surga. Padahal masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu tidak mudah masuk surga itu. Jangan-jangan Pak, kita ketika ditanya satu pertanyaan saja dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lulus. Padahal seluruh hidup kita, semasa kita hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya satu persatu. Hari demi harinya, bulan demi bulannya, tahun demi tahun, bahkan sampai ke detik itu mungkin dia akan ditanya apa perbuatan kita itu. Jangan-jangan kalau Allah bertanya malu malaikatnya satu pertanyaan tidak lulus. Jangan-jangan seperti itu. Nah, ada seorang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surga dia kaget, dia aneh, dia heran. Ada apa? Kenapa dia heran? Kenapa dia kaget? Ternyata Pak, dia memakai mahkota yang sangat indah. Yang menjadikan dia heran adalah dia tidak tahu amal apa yang menyebabkan mahkotanya indah dia kenakan segitu. Karena dia adalah orang biasa, dia saja. Dia tidak tahu amal apa gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kepadanya tentang hal tersebut, bahwa karena anaknya dia karena anaknya dia rajin membaca, menghafal Al-Quran, itulah yang mengakibatkan dia mendapatkan mahkota yang sangat indah. Ajarkan anak kita membaca Al-Quran. Ajarkan anak kita menghafal. Ini supaya apa? Supaya dalam Quran. Yang ketiga, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dalam keluarga kita itu kita merusak rumah tangga kita dengan makanan yang haram. Jangan sampai. Karena kalau sudah ada masuk barang yang haram ini, wah, berat akibatnya. Kalau bisa yang ragu-ragu pun hindarkan itu. Carilah yang halal. Karena ini akan membuat ketentraman, kenyamanan. Seorang istri ketika mendapat makanannya, makanan halal, akan patuh nurut istri. Kalau